Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 931-933. Di luar kota langit, ini adalah susunan pertempuran krusial pendeta Tao Luoding dan Jue Jingzi. Dan mereka baru saja bergerak, dan Kevin Ye di villa sudah mengetahuinya. Melihat ke langit di luar, Kevin Ye tidak bisa menahan diri untuk mencibir dan berkata, dua pendeta Tao kecil, mereka tidak dapat melakukan pekerjaan mereka. Mereka juga ingin bertarung melawan susunan pengembalian langit dan bumi Liu Ding dan Liu Jia. Itu sungguh fantastis. Kata Kevin Ye dengan lambaian tangannya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, karena kamu ingin bermain, kursi ini akan menemanimu untuk bermain dengan baik. Meskipun itu hanya susunan perantara di negeri dongeng, itu adalah hal negeri dongeng. Luo Ding dan Jue Jingzi, dua karakter yang bahkan tidak mencapai puncak keabadian manusia, ingin menyerbu ke dalam susunan ini. Itu benar-benar sedikit fantasi. Kevin Ye di satu sisi tidak ingin mengurus dua orang yang sudah ketinggalan zaman itu. Lin Sai Ling berkata dengan hati-hati, pasang surut, apakah kamu ingin aku keluar dan melihat-lihat, suruh mereka berdua, agar tidak membuat keributan di pintu. Kevin Ye melambaikan tangan dan berkata sambil tersenyum, tidak, biarkan kedua orang ini bermain sendiri. Kita tidak perlu memperhatikan mereka. Setelah itu, Kevin Ye melirik gadis berbaju ungu yang masih dalam pemulihan dari luka-lukanya, dan kemudian melihat semua manusia di ruang tamu. Baiklah, ayo pergi. Ayo pergi. Kegembiraan sudah berakhir. Sebaiknya kamu kembali lebih awal dan beristirahat. Pekerjaan yang harus dilakukan besok, kelas yang harus diadakan. Jelas, mendengarkan kata-kata Kevin Ye berarti bahwa dia tidak menganggap masalah malam ini sebagai satu hal. Namun, di antara orang-orang yang hadir, Lin Sai Ling adalah yang paling akrab dengan Kevin Ye. Dia menyebarkan semua orang saat ini, yang tidak berarti bahwa dia tidak peduli, tetapi kemarahan di hatinya telah meledak. Lin Sai Ling tanpa sadar melirik langit di luar villa, karena dia tahu bahwa setelah beberapa saat, aku khawatir dua pendeta Tao di luar akan bernasib buruk. Saat ini, di ruang tamu villa, selain Tommy Ye yang masih menatap gadis berpakaian ungu yang sedang menyembuhkan, orang-orang lainnya telah mengobrol kembali. Meskipun saudara perempuan keluarga Murong tampaknya memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Kevin Ye, pada akhirnya, kedua saudara perempuan itu tidak berani untuk tidak mematuhi maksud Kevin Ye dan kembali secara diam-diam. Mengabaikan wajah Tommy Ye yang terobsesi, Kevin Ye hanya tersenyum, menarik tangan Lin Sai Ling dan berkata, tarian kupu-kupu, mari kita kembali juga. Kemudian wajah Kevin Ye terdiam dan muram, dua pendeta Tao di pintu itu seharusnya dari Daozong. Tampaknya tindakan pencegahanku sebelumnya benar. Aku khawatir orang-orang dari kedua agama Buddha dan Taoisme di dunia akan segera datang ke sini. Sambil berkata, Kevin Ye memegang tangan Lin Sai Ling, dan mereka hampir menghilang di ruang tamu villa pada saat yang bersamaan. Saat berikutnya, sosok Kevin Ye dan Lin Sai Ling tiba-tiba muncul di lantai 3 kota langit, yaitu, di ruang pelatihan tempat dia di penjara. Ruang pelatihan di lantai 3 kota langit berbeda dari kemarin, karena Kevin Ye telah membuat penghalang di segala arah. Sangat sulit baginya untuk membuat masalah di kota langit lagi. Tetapi sekarang, bahkan jika itu untuknya, dia tidak memiliki keberanian dan kekuatan. Saat ini, hampir ada dua orang yang duduk di lantai kayu ruang pelatihan dan guru Master Kunlun kemarin. Meskipun mereka masih mengenakan jubah Tao putih, Zentian hari ini telah benar-benar kehilangan pesonanya. Setelah diremas oleh Tianmu Kevin Ye, seluruh orang itu seperti sepotong kayu tua yang lapuk. Tidak peduli wajah atau tangannya layu, tidak ada jejak darah, terutama mata itu, kegelapan juga kehilangan kilau sebelumnya. Kepala yang awalnya basah karena sutra perak, saat ini juga berserakan, tidak sedikit yang tersisa. Disinilah dunia masih menjadi pemimpin Taoisme. He Zentian, pemimpin Kunlun, hanyalah seorang lelaki tua dengan kayu mati. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat mendukungnya untuk hidup adalah keadaan Tianyuan tingkat 6 miliknya. Mendengar suara langkah kaki di dalam ruangan, mulutnya yang kering terus-menerus terangkat, menunjukkan senyum aneh. Mulutnya sedikit terbuka, suara itu juga tidak memiliki dasar, bahkan mengatakan ada jejak perubahan. Batuk, itu hanya yang disebut pemenang, pangeran, pecundang dan pencuri. Sekarang aku hampir menjadi pecundang. Apalagi yang kamu datangi untuk menemuiku kali ini? Apakah dia hanya ingin melihat betapa malunya aku? Meskipun tidak ada kekuatan tempur, tetapi langit masih sangat rumit, orang tidak bisa tidak marah. Namun, Kevin Ye bukanlah orang biasa,
dan tidak perlu marah dengan orang cacat. Sambil tersenyum, Kevin Ye perlahan datang ke depan Zentian, lalu duduk di depan Zentian tanpa pantangan apapun, persis seperti adegan saat keduanya bertemu pertama kali. Namun, Lin Sailing, yang berdiri di belakang Kevin Ye, sedikit terkejut. Menghadapi dua Taois yang mengobrol di pintu, Kevin Ye saat ini sedang mencari Zentian. Lin Sailing tidak tahu apa yang dipikirkan Kevin Ye. Dengan sedikit kegembiraan, Kevin Ye berkata kepada surga, Kou Zhangjiao, harus kukatakan bahwa kebahagiaan dan kesedihan besar di dunia ini selalu datang terlalu cepat. Ini bukan satu-satunya cara untuk berjaga-jaga. Namun, saat kita menyiapkan susunan, kita sedang merencanakan untuk melawannya. Sungguh merusak citra pemimpin Taoisme. Haha. Sebagai tamu terhormat, Ye Jushi pandai bicara. Bibir Kevin Ye membalas, Kou Zhangjiao di kota langit ini tidak terikat oleh batas atau menderita darah dan daging. Aku bukan tamu terhormat. Apa itu? Dia sama sekali tidak ingin berdebat dengan Kevin Ye. Dia hanya berkata sambil tersenyum, ini malam ketika Ye datang menemuiku. Aku tidak ingin membahas apakah aku tamu di kota langit. Ini pembicaraan singkat. Memang, kita di sini bukan untuk membahas ini. Aku hanya tidak tega memberi Kou kesempatan lagi untuk mengajarinya. Meskipun Kou Zhangjiao tidak baik hati pada awalnya, aku tidak akan membunuh mereka semua. Kesepakatan yang kita bicarakan sebelumnya masih dengan ketentuan yang sama. Aku ingin memberi Kou kesempatan untuk mempertimbangkan kembali. Sebelum Kevin Ye selesai berbicara, dia tersenyum dingin dan berkata, kamu tidak perlu banyak bicara. Aku tidak akan berbisnis dengan orang sepertimu. Zentian menolak Kevin Ye. Bukan karena pil dan alat ajaib itu tidak menarik baginya, juga bukan karena dia bertekad untuk melawan Kevin Ye setelah mengambil beban itu. Sebenarnya, Zentian masih punya rencananya sendiri. Bagaimanapun, Kevin Ye baru saja mengatur susunan itu tadi malam dan melukai dirinya sendiri. Menurut ide Zentian, Kevin Ye saat ini seharusnya bersemangat tinggi, bahkan jika dia tidak bunuh diri, dia tidak akan membicarakan bisnis dengan dirinya sendiri. Namun, Kevin Ye melakukan yang sebaliknya saat ini. Meskipun tampaknya memberinya kesempatan untuk melakukannya lagi, rubah tua, Zentian langsung tahu bahwa pasti ada yang salah dengan Kevin Ye atau Kota Langit. Kalau tidak, sikap Kevin Ye tidak akan berubah begitu cepat. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian ini, Zentian menolak Kevin Ye. Sebenarnya, alasan mereka menolak adalah untuk meminta chip yang lebih baik. Kevin Ye tidak terkejut dengan sikap Zentian, dan dia punya cara untuk menghadapinya. Sambil tersenyum, dia berdiri. Namun, hati Zentian tenggelam, dan dia menatap Kevin Ye. Karena setiap gerakan Kevin Ye terkait dengan masa depan dan takdirnya, dia sangat gugup, bahkan lebih gugup daripada orang lain. Kevin Ye hanya berkata sambil tersenyum tipis, karena Kou Zhangjiao begitu bertekad, aku hanya bisa mengatakan aku minta maaf, dan kemudian mencari pasangan baru. Bab 932. Melihat Kevin Ye tiba-tiba bangkit, dia terkejut. Aku tidak menyangka sikap Kevin Ye lebih tegas daripada dirinya sendiri. Hal ini membuat bumi bergetar dan bingung. Saat ini, meskipun dia hampir lumpuh, dia hanya memiliki kekuatan sihir yang tidak berfungsi, dan kepalanya masih sangat baik. Menurutnya, karena Kevin Ye mengambil inisiatif untuk menemukan dirinya sendiri, pasti tekanan dari Buddhisme dan Taoisme telah diletakkan di kepala Kevin Ye. Biarkan Kevin Ye harus beralih ke dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia juga pemimpin sekte Tao Timur. Jika Kevin Ye ingin menyelesaikan permusuhan antara Buddhisme dan Taoisme, dia hanya bisa beralih ke dirinya sendiri. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian seperti itu, bahkan jika langit adalah sampah, tetapi masih terlihat tidak takut. Tetapi menilai dari sikap Kevin Ye, tampaknya ini sama sekali tidak terjadi. Dia mengangkat kepalanya dan berseru dengan rasa ingin tahu, rekan baru. Zentian sama sekali tidak tahu apa yang dimaksud Kevin Ye, jadi dia gugup tanpa alasan. Di depan lelaki tua itu, Kevin Ye berdiri di depan lelaki tua itu dan tertawa. Karena Kou Zhangjiao tidak mau bekerja sama dengan kita tidak bisa menggantung diri di pohon ini. Dua aliran Buddha dan Taoisme di timur dapat berbicara sendiri. Saya khawatir bukan hanya Kou Zhangjiao yang dapat berbicara. Kou Zhang mengajar Lingran, tetapi dia tidak tergerak oleh ramuan itu. Saya khawatir mereka tidak memiliki tekad yang sama seperti Kou Zhangjiao. Mendengar kata-kata Kevin Ye, dia tertegun pada awalnya dan kemudian tertawa terbahak-bahak, yang disertai dengan ejekan dan penghinaan. Apa yang salah denganku? Bukannya aku ingin tertawa,
tetapi apa yang dikatakan Ye Jushi benar-benar membuat orang tertawa. Sekarang Ye Jushi, kamu adalah duri di mata dua aliran Buddha dan Taoisme Timur. Bagaimana mereka bisa bekerja sama denganmu jika mereka tidak punya waktu untuk membunuhmu? Kevin Ye menyipitkan matanya dan mengangkat tangannya dengan lembut. Cahaya keemasan muncul di depan langit. Dalam keadaan linglung, dia melihat kilatan emas, yang memperlihatkan sekumpulan ilusi. Lokasi hantu itu tidak berada di tempat lain. Itu adalah gerbang Kevin Ye, Kota Langit. Di dalam hantu itu, dua orang berjubah Tao sedang memadatkan kekuatan sihir mereka untuk menyerang susunan pengembalian langit dan bumi di luar Kota Langit Kevin Ye. Kedua Tao ini bukanlah yang lain. Mereka adalah Joe Jianzi dari Kunlun dan Luoding dari Wudang. Ketika dia melihat kedua orang ini, dia mendesis dingin dan berkata dengan rasa ingin tahu, benarkah? Kevin Ye berkata sambil tersenyum tipis, Kou Zhangjiao pasti mengenal kedua orang ini. Mereka sekarang adalah tamu di luar villa kita. Aku rasa salah satu dari kedua orang ini adalah orang yang mengajar Gunung Kunlun oleh Kou Zhang. Prestasinya seharusnya sama dengan Yan Nohai, dan dia adalah salah satu dari 5 tetua puncak Kunlun. Meskipun Kevin Ye tidak mengatakan apa-apa, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Suaranya ragu-ragu sejenak, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, apa tujuan Ye Jushi membiarkanku melihat kedua orang ini saat ini? Kevin Ye masih tersenyum tipis dan berkata, Kou Zhangjiao, maksud dari kursi ini sangat sederhana. Aku hanya ingin memberitahu Kou Zhangjiao untuk tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri, atau kamu akan menderita kerugian. Aku juga ingin memberitahu Kou Zhangjiao bahwa tidak ada transaksi yang tidak dapat dinegosiasikan pada akhirnya, ini hanya masalah harga. Sekarang, ada kesempatan lain bagimu untuk memberi pelajaran. Yaitu memilih untuk bekerja sama denganku. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengajak sesepuh Kunlun ke pintu untuk berbicara dengannya. Kurasa dia harus menjadi orang yang mengetahui urusan terkini dan tidak akan sekeras kepala Kou Zhangjiao. Jelas, kata-kata Kevin Ye sudah mengancam untuk mengguncang langit. Saat ini, ada keringat di wajahnya yang keriput. Bagaimanapun, meskipun Gunung Kunlun diklaim sebagai sekte pertama Taoisme, dia tidak sebagus sesepuh Wu Feng dari Kunlun. Sekarang, begitu Jue Jingzi memasuki Kota Langit, bisnis macam apa yang akan dia negosiasikan dengan Kevin Ye? Aku bertanya-tanya. Namun, dia masih sedikit tertegun sejenak, lalu berkata dengan tegas, Ye Jushi benar-benar bersusah payah. Namun, lebih baik aku membujuknya untuk mengambil keputusan. Aku selalu bangga dengan Kunlun. Aku tidak akan pernah menyerah pada kejahatan dan kejahatan. Kevin Ye tidak merasakan apapun, tetapi dia marah pada Lin Sailing. Lin Sailing buru-buru melangkah maju, matanya menyilang, dan dia berseru, pencuri, siapa yang kamu bicarakan siapa yang jahat dan jahat? Lin Sailing akan berbicara dengan Zhen Zentian, tetapi dia dihentikan oleh Kevin Ye di satu sisi. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, tarian kupu-kupu, Kou Zhangjiao sudah seperti ini, jadi kita tidak perlu memiliki pemahaman yang sama dengannya. Lin Sailing marah, tetapi dia tidak menentang maksud Kevin Ye. Dia hanya memutar matanya yang putih dan mencungkil langit dengan gemetar. Dia tidak menghargai kebaikan Kevin Ye, tetapi mencibir dan berkata, munafik. Menghadapi penampilan Zentian yang keras dan lembut, Kevin Ye hanya mencibir dan berkata, Kou Zhangjiao, kamu tulang besi murid Kunlun Zeng Zeng, kamu dapat mengenalinya. Tetapi mereka tidak menyerah padaku Kevin Ye, tetapi selalu ada hal-hal yang harus mereka perjuangkan, seperti pemimpin Kunlun. Aku berani mengatakan bahwa tidak ada sesepuh dari 5 puncak di Kunlun yang tidak menginginkan posisimu sebagai pemimpin. Saat ini, yang di luar pintu tidak terkecuali. Dengan itu, alis Kevin Ye sedikit terangkat, dan wajahnya sedikit bercanda, ada pil dan alat sihir yang sangat bagus. Jika aku berjanji padanya bahwa dia akan membiarkanmu, pemimpin Kunlun, menghilang dengan tenang di antara langit dan bumi. Dengan kondisi yang begitu kaya, dia pasti akan tergerak. Bagaimana menurutmu, Kou Zhangjiao? Menghadapi ancaman buah merah Kevin Ye, Zhen Zentian langsung menjadi takut. Harus dikatakan bahwa pemuda di depannya memegang darah kehidupan Zentian. Kunlun adalah pemimpin Taoisme. Posisi ini tidak hanya menjadi perhatian Jue Jingzi, tetapi juga Yan Zentian. Meskipun para penganut Tao ini tampak seperti penguasa duniawi sepanjang hari, begitu mereka menyentuh kekuasaan, mereka tidak berbeda dengan orang normal. Dalam ketegangan, semburan keringat dingin, mulut bebek yang baru saja mati gemetar, langit tiba-tiba lumpuh. Mata terus-menerus menatap cahaya keemasan di antara telapak tangan Kevin Ye, dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama.
Sebagai pemimpin Kunlun, tidak ada yang lebih tahu tentang karakter Jue Jingzi di luar gerbang daripada He Zentian. Jika Anda pandai membunuh pemimpin, Anda mungkin tidak dapat melakukan hal semacam ini, tetapi Jue Jingzi pasti dapat melakukannya. Ambisinya hampir menjadi yang terbesar di Gunung Kunlun, kedua setelah Zhang Jiao Zentian. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, tulang besi Zeng 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 dari Kunlun Zhang Jiao akhirnya menundukkan kepala bangsawannya di depan Kevin Ye. Namun dengan senyum pahit, dia mendesah, Ye Jushi, kamu menang. Aku akan menerima tawaran ini. Bab 933. Dalam negosiasi dengan Kevin Ye, sebenarnya, tidak ada peluang bagi Zentian untuk menang sama sekali. Lagi pula, bagaimana dengan pemimpin Kunlun? Dia bahkan tidak mempertaruhkan nyawanya. Sebenarnya, persyaratan yang diberikan oleh Kevin Ye pada umumnya memuaskan. Namun, meskipun dia sudah menjadi orang yang tidak berguna, dia masih sangat antusias. Dia tidak puas dengan Kevin Ye, pemasok jangka panjang. Dia bahkan lebih berharap Kevin Ye dapat digunakan oleh Kunlun miliknya sendiri. Namun, sangat disayangkan bahwa idenya tidak berbeda dengan orang bodoh. Siapa Kevin Ye, orang abadi pertama di 9 alam di zaman kuno, bagaimana dia bisa tunduk pada Gunung Kunlun dunia manusia yang kecil? Ini adalah lelucon tersendiri. Yang bisa dia andalkan adalah penindasan Kevin Ye oleh dua aliran Buddha dan Taoisme di dunia manusia, bukan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, perhitungannya untuk memanfaatkan kekuatannya sama sekali tidak berguna, dan dia hanya bisa menghina dirinya sendiri. Di malam hari, Lin Hai, Kota Langit, penguasa Sekte Dao Timur, dan Kevin Ye, iblis terkuat di dunia, menandatangani perjanjian yang membuat orang-orang merasa tercengang. Atau, dalam kata-kata Kevin Ye, itu adalah kesepakatan. Begitu perjanjian ditandatangani, pengepungan dan penindasan Kevin Ye di masa depan oleh Jue Jingzi dan Buddhisme serta Taoisme menjadi lelucon besar. Di Taman Kota Langit, Kevin Ye dan Lin Sailing, yang meninggalkan ruang pelatihan, berjalan di taman villa bergandengan tangan. Kota Langit hari ini, di depan Jue Jingzi dan Luoding Dao Rasharai, di belakang ada rubah berekor 9, Demon Zun yang menyembuhkan. Cahaya yang berkilauan dan tembus cahaya ini naik dari langit satu demi satu, tetapi itu tidak memengaruhi Kevin Ye dan Lin Sailing, pasangan kecil itu. Menatap cahaya bulan yang terang di langit, mulut Kevin Ye tiba-tiba menunjukkan senyum kemenangan yang tidak dapat dijelaskan, yang sama cemerlangnya dengan sebelumnya. Bagaimanapun juga, bisa memaksa pemimpin Sekte Tao menundukkan kepalanya juga merupakan masalah harga diri. Namun, tatapan mata Lin Sailing saat ini adalah wajah yang tidak dikenal. Pasang surut, tidak seperti gayamu di masa lalu. Jika kamu berada di negeri dongeng, kamu akan membunuh orang seperti itu, dan kamu tidak akan meninggalkannya sampai hari ini. Lin Sailing ragu sejenak, berkata. Tiba-tiba, Kevin Ye juga tersenyum pahit dan mendesah, tarian kupu-kupu, berbeda dari masa lalu. Sekarang aku bukan yang pertama abadi di 9 alam. Ketika aku berada di negeri dongeng, selain dari beberapa Hunyuan Daluo Jinxian, siapa yang aku takuti? Bahkan jika itu adalah Hunyuan Daluo Jinxian, jika kamu ingin menggerakkan daunku, kamu harus melihat apakah surga setuju atau tidak. Namun, situasinya berbeda sekarang. Tidak sama seperti dulu. Pertama, dunia manusia adalah wilayah terlarang di 9 alam. Kedua, kultivasiku saat ini belum mencapai tingkat mendominasi dunia manusia. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam segala hal. Meskipun Kevin Ye mengatakan ini, dia sedikit frustrasi, tetapi Lin Sailing tidak dapat menyangkalnya. Ini adalah fakta. Oleh karena itu, meskipun Lin Sailing membenci Zentian, dia hanya bisa menghela nafas untuk dirinya sendiri. Pasang surut, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah untuk berdamai dengan sekte-sekte mulia di dunia ini? Berdamai. Kevin Ye tersenyum dingin dan berkata, meskipun daunku mengambang dan tenggelam sekarang, aku tidak dapat berbicara tentang berdamai dengan semut-semut fana ini. Dengan kilatan di matanya, Kevin Ye kemudian berkata sambil tersenyum, ini hanya langkah pertama untuk membuat langit bergetar. Selanjutnya, aku akan menggunakan pil dan alat ajaib untuk mengendalikan apa yang disebut dua aliran agama Buddha dan Taoisme. Pengendalian. Lin Sailing tidak mengerti dan memutar matanya dengan bingung. Ya, itu pengendalian. Tarian kupu-kupu, menurutmu setelah konflik ini, dengan dukungan pil yang tak terhitung jumlahnya, Kunlun akan bangkit dengan kuat di bawah kepemimpinan Zentian. Ketika saatnya tiba, para penganut agama Buddha dan Tao itu tentu akan gelisah di dalam hati mereka. Agar tidak lebih lemah dari yang lain,
mereka pasti akan menemukan sumber pil ini, yaitu, menemukanku di sini. Pada saat itu, aku tidak akan bersikap sopan. Aku pasti akan menggunakan pil dan alat ajaib untuk meningkatkan kekuatan sekte agama Buddha dan Tao ini. Tentu saja, jika mereka ingin mendapatkan manfaat ini, mereka harus membayar banyak biaya. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Lin Sailing sedikit bingung dan berkata dengan aneh, naik turun, ini yang tidak dapat kupikirkan. Apa yang akan kamu lakukan dengan sekte agama Buddha dan Tao ini? Kevin Ye berkata dengan senyum buruk, kamu tidak melakukan apa-apa. Ini hanya masalah persiapan. Saat itu, aku terlalu sendirian di negeri dongeng, jadi aku jatuh ke dalam solusi prajurit berdarah yang penuh perhitungan. Sekarang di dunia, aku tidak ingin bolak-balik. Jadi aku harus menemukan kanan dan kiri, sehingga kota langit ini memiliki posisi transenden di gerbang surga tersembunyi di timur. Biarkan sekte Buddha dan Tao itu bergidik ketika mereka mendengar nama kota langit. Selama tidak ada gangguan dari para biksu ini, aku pikir tidak akan lama lagi sebelum aku dapat membuat kemajuan besar dalam kultivasiku dan akhirnya melepaskan diri dari dunia manusia. Dalam analisis terakhir, rencana Kevin Ye hanya demi tidak diganggu oleh para biksu ini, tetapi juga agar kota langit mendapatkan suara di dunia manusia. Hak wacana selalu bersifat misterius dan penuh teka-teki, hal ini berlaku di dunia dongeng dan wajar saja di dunia manusia. Harus dikatakan bahwa Kevin Ye, setelah melakukan perjalanan di dunia, lebih cerdas dan bijaksana daripada orang abadi pertama di 9 dunia. Faktanya, Kevin Ye Lin Sailing memiliki kemampuan untuk membunuh dua aliran Buddha dan Taoisme di dunia. Namun, Kevin Ye memilih untuk melepaskan penggunaan kekuatan dan mengambil jalan lengkung untuk menyelamatkan negara. Mereka seperti rumput liar di musim semi. Setelah satu gelombang kebakaran, gelombang masalah lainnya akan datang. Lebih baik mengendalikan mereka dengan cara yang lembut, dan seluruh kota langit akan mendapatkan posisi yang terpisah di timur. Faktanya, tidak dapat disangkal bahwa Kevin Ye sekarang sedang mempersiapkan keberangkatannya. Bagaimanapun, mereka dapat terbang ke negeri dongeng, tetapi Michael Liu dan Howard Zhang tidak memiliki kekuatan mereka sendiri. Mereka masih harus tinggal di dunia. Oleh karena itu, meninggalkan saudara-saudara dengan industri dan jejak status yang terpisah di dunia juga merupakan hal terakhir yang dapat dilakukan Kevin Ye untuk mereka. Bagi Kevin Ye yang pikirannya rumit ini, Lin Sailing hanya tersenyum tak berdaya, dia tidak ingin menebak, juga tidak bisa menebak. Bagaimanapun, menurut pendapat Lin Sailing, yang seharusnya dilakukan Kevin Ye adalah mendukungnya. Mendongak sedikit, Lin Sailing tiba-tiba tersenyum dingin. Melihat ke arah kota langit, Lin Sailing mendesah tak berdaya dan menatap Kevin Ye di sekelilingnya. Bagaimana dengan dua pendeta Tao kecil di gerbang? Apa yang akan kamu lakukan dengan mereka? Kevin Ye hanya tersenyum acuh tak acuh, berkata, haha, kedua semut pengganggu itu tidak perlu aku tangani, tentu saja seseorang akan membersihkannya. Saat berbicara, tubuh Kevin Ye tiba-tiba berbalik, dan matanya menatap ruang tamu kota langit seperti sedang tersenyum. Dan pada saat ini, ruang tamu kota langit meledak menjadi emas, dan kemudian semua orang mendengar beberapa teriakan marah. Raungan, raungan. Lin Sailing pertama-tama tersenyum, dan kemudian dengan wajah menawan berkata, sepertinya rubah kecil itu telah pulih dari cedera, dengan tangannya, dua pendeta Tao kecil di pintu telah menderita. Lin Sailing dan Kevin Ye Zheng sedang berbicara di sini. Di ruang tamu kota langit, seberkas cahaya melintas di ruang tamu. Itu bukan gadis berbaju ungu, melainkan tongkat kunpeng, salah satu dari 3 instrumen suci di zaman kuno.